Waduh, kini timbul narasi bahwa Jokowi diracun lewat sabun saat di luar negeri hingga penyakitnya jadi sangat mengerikan seperti sekarang ini. Karena selama ini baik Jokowi dan dokter kepresidenan tak pernah klarifikasi langsung. Dan ini terkait kematian saudara Kim Jong-un yang mendadak. Narasi ini disampaikan oleh Alif Rohman dalam Siwot. Selain itu, Dr. Tifa juga bahas penyakit aneh ini lewat Twitternya. Cerita kematian Kim Jong-nam atau kakak Kim Jong-un ini di bandara Malaysia membuat saya jadi semakin curiga bahwa Jokowi ini diracun. Karena dugaan terkuat bahwa Jokowi diracun adalah lewat sabun hotel yang digunakan ketika Pak Jokowi berada di Roma, Italia. Kenapa tidak ada satupun pernyataan dari dokter kepresidenan tentang sakitnya hamba Allah ini ya? Pasti nyeri dan gatal sampai tak kuasa menahan diri untuk terus menggaruk-garuk badan. Nanti sekalian ya flyernya Jokowi's White Paper ya ditayangkan. Yang kejam itu ya orang-orang dekatnya yang terus-terusan membiarkan dia muncul melayani para termul yang berdatangan. Padahal sudah pucat pasi dan badan tinggal tulang begitu. Padahal seperti yang berkali-kali saya sampaikan, beliau ini harus segera dibawa ke pusat terapi dan rehabilitasi autoimun di Amerika, Jerman atau China. Jangan sampai terlambat. Kondisi Jokowi yang terakhir atau terkini itu terlihat sangat-sangat ringkih sekali. Ya mungkin sebagian kita juga sudah lupa dengan cerita Jokowi karena satu-satunya berita soal Jokowi hanya soal ijazah palsu yang sudah kurang menarik untuk kita bahas terus-terusan gitu. Jadi ya dengan banyaknya berita soal Presiden Venezuela yang ditangkap sama Trump atau diculik sama Amerika, lalu kemudian soal Gus Yakut yang menjadi tersangka dan banyak cerita-cerita lain di negeri ini sehingga kita agak lupa dengan kondisi kesehatan atau sakit Jokowi. Dan Pak Jokowi sendiri juga sudah dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ini udah sangat jarang sekali kelihatan dan pernyataan-pernyataannya itu selalu diwakilkan oleh kuasa hukum dan orang-orang di sekelilingnya. Dan terakhir ada satu cuplikan yang itu membuat saya sangat terkejut gitu. Kenapa orang kemudian mengorbankan Jokowi atau orang ini dan kemudian tidak berusaha memberikan saran pengobatan yang adequate, yang memadai kepada yang bersangkutan, instead of kemudian tampil di publik untuk meyakinkan he is fine, tapi faktanya kan tidak demikian. Nanti difotoin sama Pak. Kita mau Kenan. Mas. Mas. Aku pengen dek Kenan sini. Mana? Ya udah silakan keluar. Iya, makasih. Izin Bapak. 1, 2. Terima kasih, hati-hati. Pengadilan manusia diabaikan, pengadilan Allah alhamdulillah sepertinya sudah berjalan walaupun dia belum masuk. Oke, nggak boleh juga kita mendoakan orang yang nggak aneh. Lihat siapa sebenarnya yang pakai kacamata, makin lama kebohongannya makin terkuak ya. Itu ada yang pakai kacamata ya. Yang Jokowi beda lagi ya. Ya, narasi Jokowi diracun itu lebih masuk akal dibandingkan diserang dengan isu ijazah palsu supaya Jokowi nggak muncul-muncul ke media. Karena isu ijazah palsu itu adalah isu yang remeh dan bisa diselesaikan dengan sangat cepat sekali, tapi soal kondisi kesehatan ini benar-benar membuat Jokowi jadi gak bisa kemana-mana, gak bisa ikut banyak sekali acara-acara, bahkan meskipun diundang oleh Presiden Prabowo itu Pak Jokowi juga berkali-kali absen atau tidak hadir. Dan ketika saya buat narasi itu atau video kecurigaan terkait Pak Jokowi diracun pada Juni 2025, banyak orang yang masih tidak percaya bahwa ya nggak begitu. Itulah cuma alergi kulit biasa gitu, dan orang-orang bilang entar lagi juga sembuh dan sebagainya. Tapi ya terbukti sampai sekarang
justru malah semakin parah. Dan di tengah isu atau berita luar negeri di mana Presiden Venezuela atau Maduro ditangkap atau diculik sama Donald Trump, saya semakin curiga bahwa Pak Jokowi kemungkinan ada dugaan diracun, benar-benar diracun gitu. Ya, hanya waktu itu di bulan Juni 2025 saya nggak kepikiran bagaimana caranya. Hanya ada kecurigaan saja gitu, karena kondisi kesehatan Jokowi yang drop drastis dalam hitungan bulan itu menjadi sangat tidak masuk akal kalau melihat dari rekam jejak medis Pak Jokowi yang sangat fit sekali. Oh iya, Mas fotonya yang Nanti difotoin. Satu, dua. Partai mana yang kapan turis. Ibu udah guys. Gantian. Ini kan soal perang simbolik. Termul-termul orang-orang yang mengeluh-elukan Jokowi itu menginginkan Jokowi itu tetap tegak berdiri. Tidak boleh terlihat sakit, tetap hebat di hire di Bloomberg, suruh bicara di forum internasional dan lain sebagainya sebagai sebuah hero. Tapi kan faktanya tidak demikian. Orang ini sakit ya. Jembatan dulu ya. Nah, kalau kalian perhatikan dari video tersebut, saya sangat yakin bahwa Jokowi tidak salah kostum, Jokowi tidak salah pilih baju, tapi ya memang kondisinya seringkih itu. Pak Jokowi kelihatan lebih ringkih atau lebih kurus dibandingkan biasanya atau sebelumnya, dan itu menjadi satu tahapan yang lain dari beberapa proses penurunan kondisi fisik Jokowi dalam setahun terakhir.